Halo semuanya, balik lagi bareng aku Anissa Nurul Pratiwi, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kali ini aku bakal bahas lagi salah satu materi yang pernah aku pelajari pada saat masa Latsar CPNS ini. Kira-kira materi kali ini apa ya? Untuk itu, yuk kita simak bareng-bareng materinya. Oke, kalau di video sebelumnya aku udah ajak kalian buat ngebahas resume materi agenda ketiga yang berkaitan terkait Smart ASN, di mana ASN yang cerdas, ASN yang bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Kenapa harus dibahas? Karena di era digital ini teknologi itu udah jadi bagian penting di dunia birokrasi. Tapi cara penggunaannya itu bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan secara positif dan ada yang menggunakannya secara negatif. Untuk itu, kita akan langsung masuk ke bagian negatifnya. Oke, di artikel pertama ini ternyata isinya itu terkait penyalahgunaan teknologi di dunia birokrasi, di mana pada artikel ini tuh disebutkan bahwa ratusan ASN di kota tertentu itu menyalahgunakan teknologi dengan menggunakan fake GPS untuk memalsukan kehadiran mereka. Artinya sebenarnya mereka tuh nggak di kantor, mereka bisa aja lagi ada di kafe ataupun di kota-kota lain sedang liburan atau entah apalah yang mereka lakukan. Tapi kehadirannya itu selalu tepat waktu, baik masuk ataupun kepulangannya. Sehingga mau mereka terlambat, mau mereka masuk atau enggak tuh enggak terdeteksi karena mereka pakai fake GPS. Tapi Dinas Kominfo di daerah itu tuh ternyata sudah mendeteksi kejanggalan tersebut sehingga mereka langsung menindaklanjuti sistem tersebut. Tapi sayangnya sanksinya itu hanya berupa teguran, bukan tindak lanjut lain gitu ya. Padahal sebenarnya salahnya itu bukan hanya di sistemnya, melainkan dari mindset dan rasa disiplin dari ASN itu sendiri. Kenapa? Karena banyak yang belum menerapkan semangat smart ASN yang adaptif, berintegritas, dan tentunya berorientasi pada pelayanan. Teknologi yang harusnya membantu mereka dalam bekerja dan meningkatkan pelayanan publik itu justru mereka salah gunakan. Dampaknya pun sangat jelas, kepercayaan publik akan menurun, citra ASN pun akan tercoreng, dan tentunya kinerja pun akan terganggu. Nah, yang selanjutnya itu aku bakal ngebahas terkait artikel yang isinya itu memanfaatkan teknologi secara bijak. Oke, di artikel ini itu disebutkan bahwa di salah satu kota dalam kegiatan Latsar CPNS 2025, kota ini tuh meluncurkan sebuah sistem di mana sistem belajar. Nah, sistem belajar ini itu terintegrasi untuk membentuk ASN yang terus belajar, adaptif, dan melek terhadap teknologi. Langkah ini mendorong aparatur supaya nggak cuma bisa pakai teknologi, tapi juga memanfaatkannya buat berinovasi dan ningkatin pelayanan publik mereka. Hasilnya apa? Hasilnya itu pelayanan publik jadi jauh lebih cepat, transparan, dan tentunya responsif. ASN baru itu membuktikan bahwa transformasi digital itu bukan cuma soal alatnya, tapi soal semangat belajar dan integritas penggunanya sendiri. Nah, jadi teman-teman, apa kesimpulannya? Ternyata secara keseluruhan itu, teknologi itu cuma alatnya aja. Yang paling penting dan yang paling utama ialah karakter dan tanggung jawab dari aparatur sipil negara seseorang yang menggunakan di baliknya. Kalau aparatur sipil negara mau berubah, mau terus belajar dan berintegritas, barulah smart governance bisa benar-benar terwujud, sehingga semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Bukan cuma kita memanfaatin teknologinya, tapi kita juga bisa memfilter atau memilih dan memilah apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, salam hangat dari Anissa Nurul Pratiwi. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.